Ada apa, Din? Tadi sepertinya suara Angga. Kak Murni muncul dari pintu kamar. Nggak ada, Kak. Aku mau tidur dulu, jawabku berlalu. Capek bicarakan mantan. Lagian tidak penting dibahas. Hanya akan bertambah sakit. Oh iya, Kak. Itu ada bakso dari Kak Gara. Besok kalau Kak Gara berkunjung, bilang aku tak di rumah, sambungku. Lalu menutup pintu kamar. Iya, lagian tadi Mia yang bilang kamu ada di kamar, jawab Kak Murni terdengar hingga kamar. Kak Gara menambah masalah saja. Sepertinya aku harus berkata tegas. Statusku janda. Aku tak mau gara-gara aku rumah tangganya hancur. Lagian aku tak punya hati ke dia. Sebenarnya gampang membalas Anggi. Aku bisa gunakan Kak Gara, tapi aku masih punya rasa kasihan. Ada bayi dalam perut Anggi. Aku juga menghargai ibu mantan mertuaku. Hanya itu. Ponselku berdering. Ada WA dari Kak Angga. Segera ku baca. Kamu kira dengan mengusirku merasa menang? Pesan itu hanya ku baca, tanpa ku balas. Pesan WA masuk lagi. Kenapa? Apakah perkataanku benar? Emangnya apa yang membuatmu tertarik dengan kakak iparku? Apa ia lebih kuat di ranjang? Sabar, Dinda, gumamku menarik nafas dalam. Pesan itu hanya ku baca lagi, tidak ku balas. Kamu tuh tidak ada apa-apanya ketimbang Debbie di ranjang. Dasar mantan gila. Bisa-bisanya membandingkan aku dan pacarnya dalam urusan ranjang. Apa ia tak punya malu bicara ini? Ku balas pesan WA-nya. Belum move on. Sorry, aku tak tertarik pada Anda. Tak butuh waktu lama, pesanku langsung dibalas. Bilang aja kamu kalah dari Debbie. Oh iya, aku bisa buat kamu puas, bahkan lebih dari lelaki manapun. Kak Angga mau apa sih? Ia sudah menceraikanku, tapi kenapa masih mengganggu? Bahkan tak henti-hentinya menghinaku. Akan kubuat hinaan itu sebagai cambuk, membuatmu menyesal, mantan. Ku balas lagi pesan WA-nya. Maaf, aku tak tertarik dengan terongmu. Ponsel segera ku matikan. Aku harus membalas dengan sedikit bahasa barbar. Kak Angga sudah menghinaku dan bahkan seperti lelaki kampungan. Sejenak aku malu pernah menikah dengannya. Lelaki labil dan emosian. Malam ini aku harus tidur nyenyak. Kurang istirahat akan membuat wajah kusam. Kecantikan harus kujaga. Skincare tak lupa ku pakai sebelum tidur. Janda harus terlihat bahagia dan cantik. Harus lebih cantik dari sebelumnya. Berhubung hari Minggu, aku membersihkan rumah dan masak. Kak Murni membawa Mia pergi ke rumah orang tua almarhum suaminya. Aku harus menyibukkan diri agar tidak stres. Perceraian tidak boleh membuatku dunia terasa berakhir. Meskipun sakit, tapi harus bisa ku obati. Harus. Dinda, ku palingkan muka. Ada ibu mantan mertuaku berdiri di pintu. Ibu, ucapku, lalu mencium punggung tangan ibu. Ibu, apa kabar? Ayo masuk. Ku ajak ibu duduk di dalam. Setelah itu, sapu ku letakkan di pojok ruangan. Rasanya senang melihat ibu berkunjung. Meskipun aku sudah diceraikan putranya, tetap kami masih saling komunikasi. Kadang ibu menelponku sekedar menanyakan kabar. Beda dengan putranya
yang selalu menyerang atau menyudutkanku. Ini, ibu bawakan mangga. Ibu menyodorkan satu kantong kresek buah mangga. Wah, ibu masih tahu aku suka mangga. Tapi jangan repot-repot, Bu. Ibu berkunjung saja, aku sudah senang, jawabku sambil menerima sekantong mangga. Ibu kangen melihatmu. Semenjak kamu pergi, sikap Angga bertambah kacau. Sepertinya dia belum siap kehilanganmu, Din. Waduh, ini dia yang bikin aku kesulitan menjawab. Sebenarnya aku malas ngurusin mantan. Yang ada hanya sakit hati dan penyesalan. Tapi perkataan ibu harus kuhargai. Kita makan yuk, Bu. Aku masak sup ayam, ajakku mengalihkan pembicaraan. Ibu tidak lapar, Nak. Kulihat wajah ibu pucat, tangannya gemetar seperti sakit. Tapi diusahakan mengunjungiku. Oh ibu, ayo kita makan, Bu. Ajakku sedikit memaksa. Akhirnya kami makan bersama. Ibu bercerita bagaimana ibu-ibu di warung menanyakanku. 1 bulan tinggal di rumah ibu, kami sering ke warung bersama. Bahkan banyak yang bilang akulah seperti anak kandung, bukan Anggi. Din, tidak bisakah kamu rujuk dengan Angga? Pertanyaan ibu membuatku terdiam. Lagi-lagi ibu membahas ini. Aku tahu, hanya ibu yang menginginkan rumah tanggaku kembali utuh. Wajah tuanya terlihat mengharap. Aku merasa tidak enak, tapi aku harus jujur. Antara aku dan putranya hanya sebuah masa lalu. Antara kami semakin panjang percecokan dan tidak menemukan satu jalan. Maaf, Bu, antara kami tidak ada yang bisa diperbaiki, jawabku pelan. Aku berharap ibu mengerti. Ibu menghela nafas besar. Terlihat kekecewaan di wajahnya. Tapi aku tak mau, hanya karena merasa tidak enak ke ibu, harus merendahkan diri, minta maaf ke mantan suamiku. Semakin lama, rasa ini semakin pudar. Sikap labil dan tidak menghargaiku adalah alasannya. Ibu masih mengharap kalian rujuk. Ibu tahu, Angga masih mengharapkanmu. Tapi karena sikap egonya, ibu tersekat bicara. Ibu, aku tetap sayang ibu. Meskipun hubungan kita mantan menantu dan mertua. Ibu sudah seperti ibu kandungku. Ku genggam tangan ibu. Ibu tersenyum membalas ucapanku. Ibu pulang dulu, ucap ibu, lalu bangkit menuju pintu. Tapi ibu, teriakku, langsung memegang lengan ibu. Jalan ibu sempoyongan. Ibu kenapa? Ayo kita duduk dulu, ajakku. Ibu harus pulang, Din. Anggi sedang hamil dan butuh ibu. Iya, tapi setelah keadaan ibu baik. Sepertinya aku harus mengantar ibu pulang. Keadaan ibu tidak sehat. Aku bisa naik taksi mengantar ibu. Meskipun tak ingin bertemu Anggi atau Kak Angga. Namun rasa peduliku ke ibu membuat harus memastikan ibu baik-baik saja sampai di rumah. Akhirnya kuantarkan ibu pulang. Naik taksi. Ibu bersandar di bahuku. Ibu terlihat kelelahan dan pucat. Akhirnya kami sampai di depan rumah ibu. Din, antar ibu masuk, pinta ibu. Sebenarnya aku tak ingin turun dari taksi. Rencana langsung balik. Tapi ibu meminta, tak enak menolak. Lagian ibu masih terlihat lemah. Aku takut tiba-tiba ibu jatuh. Baik, Bu, jawabku memapa ibu masuk ke rumah. Dari luar,
Tak terlihat Anggi atau mantan suamiku. Pintu tertutup. Mudah-mudahan mereka tidur siang dan aku segera pulang. Pintu kubuka, lalu kami melangkah masuk. Duduklah Bu. Aku langsung balik aja. Jawabku ingin melangkah ke pintu. Tunggu dulu Din, duduk dulu, ucap ibu menahanku. Maaf Bu, aku tidak bisa lama. Ibu cepat sembuh ya. Ternyata ada tukang selingkuh, ucap Kak Angga tiba-tiba. Ia keluar dari kamar yang pernah kami tempati bersama. Ini yang membuatku malas bertemu mantan suami. Kalau bukan karena ibu, tidak sudi aku menginjakkan kaki di rumah ini. Permisi Bu, aku melangkah ke pintu. Ucapan Kak Angga tak kupedulikan. Ada kamu, kali ini ada Anggi, muncul di depan pintu keluar. Kulihat ia membawa sekantong sayur toge, mungkin dari warung. Ibu sakit, tolong jagain, jawabku datar. Itu bukan urusanmu lagi, kamu bukan siapa-siapa di sini. Anggi melotot, aku tahu. Ia tak suka melihatku. Jadi ini caramu minta rujuk. Ayolah Din, jujur aja kenapa, kata Kak Angga. Seperti biasa, PD mantan suamiku terlalu tinggi. Ibu yang minta Dinda masuk, sahut Ibu Belan, bersandar di kursi. Ibu ngapain bawa dia masuk? Kehadirannya akan menghancurkan rumah tanggaku, ucap Anggi sewot. Anggi, Dinda tidak seperti itu. Ibu membelaku. Biarin aja Kak, lagian kalau Dinda minta maaf dan mengakui kesalahannya, aku bersedia rujuk. Kak Angga mendekat. Posisiku berdiri di antara mantan suami dan mantan kakak ipar. Ku balikkan badan melihat Kak Angga. Maaf, yang mau rujuk siapa? Jangan kepedean, sahutku merasa muak. Buktinya, kamu masih perhatian ke ibuku. Terus ngapain ke sini? Aku ngantar ibu pulang, jawabku. Ayolah Din, jangan munafik. Jangan menyesal, posisimu ku gantikan dengan Debbie. Gantikan aja. Aku tak sudi ia balik ke rumah ini, sahut Anggi lantang. Ku balikkan badan. Kali ini aku menatap Anggi. Aku sudah keluar dari rumah ini. Dengan senang hati. Kamu kira aku mau balik lagi? Lagian kenapa sih membenciku dari dulu? Karena kamu benalu di rumah tanggaku. Apa? Sudah. Biarkan Dinda pulang, ucap ibu. Diam Bu, ini urusanku, bentak Anggi yang membuat ibu terdiam. Bicara yang sopan, itu ibumu, gak usah ajarin aku. Dinda, aku akan beri kesempatan 1 bulan, hanya 1 bulan, kata Kak Angga. Aku gak butuh kesempatan itu, jawabku tanpa melihatnya. Mana mungkin ia butuh kamu enggak? Tanpa kamu, ia bisa puas di luar, timpal Anggi. Kamu iri? Ku tatap mata Anggi. Iri? Mana mungkin aku iri dengan penggoda suami orang. Maaf, suamimu maksudnya. Ya, kamu menggoda Gara hingga selalu memujimu. Belum puas dengan satu lelaki. Dengar ya, aku tidak minat dengan suamimu. Bilang padanya, jangan mampir pulang kerja hanya sekedar melihat keadaanku. Ikat dia, ucapku tak mau kalah. 1 lawan 2. Anggi terdiam, nafasnya besar. Lalu aku melangkah ke pintu ingin keluar. Oh iya Kak, ku balikkan badan melihat ke Angga. Jangan lupa surat resmi cerai secepatnya, ucapku lalu keluar pintu. Akan tetapi
Sebelum aku melewati pintu, Kak Gara masuk hingga menghalangi jalanku. Dinda, siapa Kak Gara? Menatapku. Permisi Kak, jawabku berlalu. Tunggu Din. Jangan halangi perempuan itu pergi, Gar, teriak Anggi. Tapi Dinda, jangan urus dia. Urus kakakku yang lagi hamil anakmu. Kali ini suara Kak Angga terdengar. Aku tak peduli dan terus melangkah. Rumah ini terasa panas, ku injak. Oh Tuhan. Kenapa kalian berteriak? Aku hanya menyapa Dinda, jawab Kak Gara. Masih terdengar saat aku melangkah pergi. Bukan urusanmu, ngurusin dia. Sudah Langgi, aku muak dengan ocehanmu. Lama-lama aku bosan di rumah ini. Kalian berdua selalu menyudutkanku. Kali ini Kak Gara berani bersuara. Biasanya ia selalu sabar menghadapi ocehan istrinya. Sebaiknya aku pulang. Aku tak ingin ikut campur. Bersambung.